Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mudah-mudahan kita semua sehat. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan itu membawa keberkahan untuk kita baik di dunia maupun di akhirat. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang wadiah. Wadiah itu berasal dari kalimat wad'us syai', yaitu meninggalkan sesuatu atau meletakkan sesuatu. Wad'us syai'. Kalau menggunakan wad'us syai' artinya meletakkan sesuatu. Tapi kalau menggunakan dal, wada'us syai' artinya meninggalkan sesuatu. Maka ada istilah haji wada. Haji wada itu artinya haji terakhir ya. Ketika Nabi Muhammad SAW di akhir-akhir kehidupannya, sebelum berpisah dengan para sahabatnya, beliau melakukan haji wada. Wada itu artinya haji terakhir atau haji yang akan ditinggalkan selamanya oleh Rasulullah SAW. Wadiah ini secara harfiah ya dapat diartikan sebagai titipan murni ya, dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Jadi kalau bahasa kita wadiah itu titipan gitu, menitipkan sesuatu karena akan ditinggalkan gitu. Contoh misalkan kita menitipkan barang kepada orang lain ya, atau ada seseorang karena dia tidak pergi, karena dia pergi kemudian dia menitipkan sesuatu kepada orang lain. Itu disebut dengan wadiah. Akad wadiah itu secara istilah menurut Hanafiyah adalah taslitun taslitu ghair ala hibzi malihi sorihan au dalatan, melimpahkan kepada orang lain untuk menjaga harta seseorang dengan cara jelas atau terang atau secara tersirat atau implisit ya. Jadi menurut mazhab Hanafi disebut dengan wadiah itu adalah melimpahkan kepada orang lain untuk menjaga harta kita ya, dengan cara baik secara terang-terangan ataupun secara implisit, baik secara eksplisit maupun secara implisit. Contoh secara terang-terangan atau secara jelas adalah seorang datang kepada kita, aku titipkan ini padamu. Dan orang tersebut menerimanya, maka ini disebut dengan secara terang-terangan. Namun ketika ada orang lain yang datang, dia menyerahkan orang lain ke depannya dan pihak lain menerimanya, kemudian langsung pergi, maka ini disebut dengan secara tersirat atau secara tidak terang-terangan. Adapun menurut mazhab Syafi'i, yang disebut dengan wadiah adalah sebuah akad memberikan orang lain sebuah perwakilan atau agensi untuk menjaga barang atau kepemilikan yang sah. Artinya menitipkan sesuatu kepada orang lain ya. Dasar hukum wadiah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Baqarah ayat 283, fa in amina ba'dukum ba'dhu fayu'addil ladzi tumin amanatahu wattaqillaha rabbah. Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya ini menunaikan amanahnya dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Zat Azza wa Jalla sebagai Tuhannya. Di dalam hadis Nabi SAW beliau bersabda, adil amanata ila mani tamanaka, tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkannya kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianatinya orang yang mengkhianatimu. Jadi wadiah itu artinya kita menitipkan sesuatu, kita mengamanahkan orang lain gitu. Kita menitipkan sesuatu karena kita percaya bahwa orang itu amanah, maka orang yang diberikan percaya itu harus amanah gitu. Menitipkan sesuatu karena kita percaya bahwa dia itu tidak akan khianat, maka ketika orang yang kita titipkan dia tidak boleh berlaku khianat. Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN-UI mengatakan bahwa dasar hukum dari fatwa syariah tentang wadiah ini adalah adanya sebuah tabungan menetapkan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah yaitu giro yang berdasarkan prinsip mudorobah dan wadiah. Demikian juga tabungan dengan produk wadiah dapat dibenarkan berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 2 DSN MUI
garis miring 4 tahun 2000 menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Jadi wadiah itu dalam lembaga keuangan syariah disebut dengan tabungan ya, menitip kita uang yang kita miliki kita titipkan di perbankan syariah misalkan. Dalam bentuk akadnya apa? Akad wadiah ya. Sebelumnya kita pernah membahas juga tabungan itu bisa bentuk juga adalah dengan menggunakan akad mudharabah, tabungan mudharabah. Tetapi secara umum banyaknya ya tabungan itu menggunakan akadnya adalah akad wadiah. Kenapa? Karena kita menitipkan harta yang kita miliki kepada perbankan syariah itu gitu. Kita percaya bahwa dia akan menjaga uang kita. Karena kalau uang di rumah biasanya cepat habis ya. Apalagi kalau dipegang oleh perempuan biasanya mereka lebih rajin membelanjakan uangnya gitu ya. Kalau laki-laki sama aja sih nggak jauh beda ya. Kalau memang boros mah boros aja gitu. Tetapi akan lebih aman ketika uang yang kita miliki itu kita simpan di bank sebagai bentuk keamanannya akan lebih terjamin ya. Di rumah kadang-kadang uang sering banyak kebutuhannya gitu. Kalau udah dipegang biasanya sering banyak kebutuhannya. Ada beberapa rukun dan syarat di dalam wadiah ya, di antaranya adalah barang atau uang yang disimpan atau dititipkan syaratnya harus berupa harta yang berada dalam kekuasaan atau tangannya secara nyata. Jadi ketika kita menitipkan tidak boleh barang itu dimiliki oleh orang lain atau barang itu masih belum jelas keadaannya. Pemilik barang atau yang bertindak sebagai pihak yang dititipkan syaratnya ia adalah orang yang memiliki persyaratan yaitu harus balik, berakal dan dewasa. Ketika kita titipkan dia jangan anak kecil yang belum dewasa kita titipkan ya dia nggak tahu bisa dipakai jajan kali kalau nitipin uang. Dititipkan kepada orang yang tidak sehat, orang gila ya. Tahu-tahu barang yang kita titipkan rusak gitu. Maka orang tersebut pemilik barang atau uang orang yang dititipkan itu adalah syaratnya itu pada orang yang balik, berakal dan dewasa. Pihak yang menyimpan atau orang yang dititipkan barang adalah dan yang terakhir adanya ijab dan qabul, ucapan atau tulisan yang harus jelas. Uang ini kita titipkan atau apa? Barang ini kita titipkan atau apa? Kalau tidak ada ijab qabul nggak jelas. Kita ngasih barang kepada orang. Ini barang gitu, langsung kabur aja. Nggak jelas apakah ngasih, apakah hadiah atau sodakoh gitu. Tapi kalau kita bilang saya nitip ya gitu, berarti titipan wadiah. Ini ada uang 100.000 misalkan, ini tipnya saya mau pergi dulu ke kamar mandi misalkan, khawatir uangnya basah dan sebagainya, jelas menitipkan. Kalau ngasih tanpa ada ucapan penitipan atau tanpa adanya ijab qabul, ketika dia dapat ya dikira sodakoh. Nah, ini dipakai jajan, pas dipakai jajan mengadu mana uang saya. Nah, karena nggak ada ijab qabul yang jelas sehingga tidak salah kalau uang itu dipakai jajan oleh dia gitu. Kenapa? Karena emang akadnya tidak jelas. Maka ijab qabul ini menjadi sebuah persyaratan mutlak di dalam akad wadiah. Jenis-jenis wadiah secara umum wadiah ini terbagi kepada dua bagian. Ada wadiah yadul amanah, ada wadiah yadud domanah. Apa itu wadiah yadul amanah? Wadiah yadul amanah itu adalah titipan di mana para pemberi titipan menitipkan barangnya, namun penerima titipan tersebut tidak boleh menggunakan barang yang kita titipkan. Itu wadiah yadul amanah. Kita nitip peci itu tidak boleh dipakai oleh orang yang menerima titipan itu. Kita nitip baju itu tidak boleh dipakai bagi orang yang menerima titipan itu gitu. Bahkan di dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita mau menitipkan sesuatu kepada orang, maka orang nitipkan itu sampai kepada nitip mobil, nitip motor. Kalau tidak ada akad boleh dipakai atau enggaknya, tidak boleh dipakai ya. Ini banyak di kita ya, ada orang nitipin motor di rumah, kuncinya dong gitu. Kuncinya disimpan, dipakai semuanya. Sampai habis bensinnya gitu. Kalau memang mau dipakai harus izin dari awal. Boleh nggak saya pakai gitu. Kalau tidak boleh dipakai atau tidak ada ucapan izin dan sebagainya, kemudian dipakai, maka itu menjadi unsur perbuatan khianat. Kita dipercaya ternyata kita melakukan khianat. Kalau memang akadnya jelas, nitip motor nih, kemudian kita tanya, boleh pakai nggak? Katanya dia bilang, silakan aja, berarti boleh dipakai. Tapi kalau tidak ada ucapan seperti itu, maka tidak boleh menggunakannya. Yang kedua adalah wadiah yadud domanah, yaitu akad wadiah atau titipan di mana penerima titipan boleh memanfaatkan barang itu tersebut
titipan tersebut dengan mendapatkan izin pemiliknya dan menjamin mengembalikan titipan tersebut secara utuh. Nah, ini yang digunakan di perbankan syariah. Wadiah yado domana. Kita menabung, kemudian uang itu dipakai usaha oleh perbankan, ya digunakan. Karena kalau kita menabung uang itu disimpan, bank rugi gitu. Masa uangnya disimpan tidak dipakai untuk usaha atau digunakan untuk bisnis dan lain sebagainya gitu kan. Maka wadiah yadu domana ini digunakan di dalam dunia perbankan syariah. Ini bedanya antara wadiah yadu amanah dengan wadiah yadu domana ya. Ketika wadiah yadu amanah kita menitipkan sesuatu berupa uang misalkan, maka uang yang dititipkan itu harus persis seperti apa yang diserahkan oleh dia. Ketika dia menitipkan uangnya itu masih bagus, masih grace misalkan gitu ya, baru ngambil dari ATM misalkan, ketika dikembalikan harus sama seperti itu. Kalau ketika dititipkan uangnya masih bagus, kemudian ketika dikembalikan uangnya sudah lucek, sudah tidak bagus lagi, bahkan menjadi receh, menitip uang misalkan 100.000, ketika dikembalikan yang mana uang saya 100.000, menjadi sudah bercecer jadi 20.000, 10.000. Di dalam wadiah yadul amanah itu tidak boleh, itu bagian daripada bentuk pengkhianatan, dia tidak amanah berarti gitu. Adapun yang wadiah yadul domanah itu, kalau wadiah yadul domanah boleh digunakan. Ada orang menitipkan uang 100.000, kemudian akadnya adalah akad wadiah yadul domanah ya. Ketika dikembalikan 100.000 lagi. Tetapi kalau yadul domanah, uang itu boleh kita gunakan. Misalkan kita pakai dulu untuk beli bensin, kita pakai dulu buat makan. Yang penting ketika dia mengambil uangnya itu uangnya harus seperti apa yang dia titipkan. Yang kedua, di dalam wadiah yadul domanah ketika kita mengembalikan uang tersebut boleh dia nitipin uang 100.000 kepada kita, uangnya masih baru. Kalau ya wadiah yadul domanah boleh berubah dari 100.000 itu misalkan 50.000 2, atau 20.000 5, atau 100 atau 10.000 menjadi 10, gitu. Boleh kalau wadiah yadul domanah. Tapi kalau wadiah yadul amanah itu tidak boleh. Maka oleh karenanya wadiah yadul amanah itu tidak digunakan di lembaga keuangan syariah atau di perbankan syariah. Kenapa? Karena apa yang dititipkan itu harus sama persis seperti apa yang diberikan. Dan ketika dikembalikan harus sama persis seperti apa yang dititipkan gitu. Kalau wadiah yadul domanah boleh ya, boleh kita gunakan, boleh kita pakai selama ketika dia mengambil barang tersebut harus sesuai seperti apa yang dititipkan. Dan di dalam wadiah yadul domanah ketika kita mengembalikan tidak sesuai seperti apa yang bentuknya fisiknya, tidak seperti fisik yang awal diserahkan kepada kita. Boleh kalau wadiah yadul domanah. Wadi atau barang yang dititipkan harus menanggung kerusakan atau kehilangan pada wadiah karena sebab ya. Wadi menitipkan barang kepada orang lain yang tidak biasa dititipkan barangnya. Wadi meninggalkan barang titipan sehingga rusak. Ya, orang yang menerima titipan itu ya, barang titipan dimanfaatkan. Ya, harus menanggung kerusakan jika barang tersebut dimanfaatkan atau digunakan kemudian rusak. Ya, kita mendapatkan titipan motor tabrakan, tanggung jawab. Ya, nauzubillah ya. Walaupun wadiah yadul domanah tidak boleh ya, walaupun mentang-mentang yadul domanah motornya pakai balapan misalkan tidak boleh. Wadi orang yang menitipkan bepergian dengan membawa barang titipan ya, maka dia harus bertanggung jawab kalau hilang. Jika wadi tidak mau menyerahkan barang ketika diminta muwadi, ia harus menanggung jika barang tersebut rusak. Wadiah dicampur dengan barang lain yang tidak dapat dipisahkan. Kalau wadiah yadul domanah tadi diperbolehkan. Kapan berakhirnya akad wadiah? Akad wadiah ini akan berakhir jika pengembalian barang oleh orang yang ditipi kepada penitip baik diminta ataupun tidak diambil kembali ya, berakhirlah. Meninggalnya orang yang dititipi atau penitip, maka berakhir. Salah satu dalam keadaan koma berkepanjangan atau menjadi gila, maka berakhir itu akad wadiah. Ketika terjadi hajar atau legal restriction terjadi pada penitipan seperti hilang kompetensi pada pihak orang yang dititipi atau bangkrut atau pailit, maka akad titipan menjadi terputus. Dan yang terakhir, ketika pihak yang dititipi mentransfer kepemilikan barang titipan kepada pihak lain, seperti dijual ataupun diberikan kepada pihak lain untuk hadiah, maka berakhirlah akad wadiah.
Praktek, pelaksanaan AK2D ini seperti yang dicontohkan tadi ya, yaitu seseorang yang menabung di perbankan syariah ya, dengan menggunakan, konsep wadiah yadud domanah. Maka pihak perbankan boleh menggunakan uang yang dititipkan itu atau yang ditabungkan selama ketika pihak yang menabung itu, mengambilnya kembali sesuai dengan jumlah uang yang ditabungkan. Nah, terima kasih teman-teman. Jika ada yang ingin disampaikan atau jika ada yang ingin diskusikan, maka kita diskusikan bersama-sama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.